Sesaat lagi akan Anda saksikan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fauzan TV, sebuah ruang inspirasi di mana kita mengulas berbagai cerita menarik dari insan-insan luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita merasa sangat terhormat karena kedatangan tamu-tamu spesial, yaitu para juara lomba baca kitab kuning pada ajang Olimpiade Santri Nusantara. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Mereka ini merupakan santriwati berprestasi dari Pondok Pesantren Fauzan Sukaresmi Garut, yaitu Rifa Nurhaliza, kemudian yang kedua Siti Hafsah Munawaroh, dan yang ketiga Sarah Aulia. Ketiganya merupakan para santri yang membawa harum nama pesantren kita, Pondok Pesantren Fauzan, dan menunjukkan bahwa santri adalah garda terdepan dalam melestarikan khazanah keilmuan Islam. Baik teman-teman, yuk kita simak cerita inspirasi mereka, mulai dari perjalanan lomba, perjuangan menghadapi tantangan, hingga bagaimana pengalaman ini memotivasi mereka untuk terus berprestasi. Apa kabar para juara OSN? Rifa, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Hafsah, yang Sarah? Alhamdulillah. Gimana perasaannya nih setelah diumumkan menang? Rifa? Senang gitu. Senang. Baik, saya akan tanya lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah, bisa diceritakan masing-masing dari diri kalian dan bidang lomba apa saja yang diikuti. Dimulai dari Rifa, silakan. Saya Rifa Nurhaliza. Ya. Saya merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Fauzan, dan di Olimpiade kemarin saya mengikuti lomba MKK di kitab Sahih Bukhari. Kalau Siti Hafsah? Nama saya Siti Hafsah Munawaroh. Di lomba kemarin saya mengikuti di cabang Fathul Qorib. Yang Sarah? Saya Sarah Aulia. Saya salah satu santriwati Pondok Pesantren Fauzan. Pada Olimpiade kemarin saya mengikuti kategori Musabaqah Hifdzin Nazam Akhidatul Awam. Akhidatul Awam ya. Sebenarnya banyak cabang ya, tapi kan tidak bisa ngikuti semuanya ya, hanya salah satu. Terus bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian tahu akan mewakili Pondok Pesantren Fauzan di tingkat daerah atau provinsi ini? Rifa dulu deh. Tentunya senang karena saya pikir ajang-ajang seperti ini tuh bisa kita jadikan kesempatan untuk mengasah kemampuan kita. Tapi di sisi lain saya juga takut. Karena gini, yang kita bawa itu kan nama Fauzan gitu. Sehingga saya kira menang gagalnya kita itu akan berpengaruh gitu terhadap pondok kita gitu. Atas nama besar nih ya. Kalau Hafsah, gimana perasaan kamu tuh? Wah, ini jadi wakil dari Fauzan gimana? Senang, tentunya senang sekali karena saya berpikir bahwa dari sekian banyak santriwati di Fauzan gitu, saya diberi kesempatan untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain juga ya takut juga. Kalau Sarah Aulia? Kalau saya, jawaban saya kurang lebih seperti yang sebelumnya. Namun saya bersyukur karena diberi kepercayaan untuk mewakili Pondok Pesantren Fauzan yang tentunya ke tingkat yang tidak biasa. Oke. Kemudian pertama kalian mendengar kalau ajang ini merupakan perlombaan dalam rangka atau yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dalam rangka memperingati 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, itu bagaimana perasaan kalian? Tentunya senang karena nanti mungkin ya ketika kita masuk final itu akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda gitu. Kalau Siti Hafsah, bagaimana dong? Kamu akan bertanding, ini yang menyelenggarakannya pelosok. Pertama sih saya sangat terharu ya, kenapa? Karena
jauh-jauh hari saya pernah bukan mengenal tidak sih, tapi cuma ya suka mendengar gitu bagaimana kehebatan pelosok gitu dan bagaimana masyarakatnya. Di sana saya berpikir ya Allah, saya emang ya bukan siapa-siapa, tapi mungkin semoga dengan lomba ini saya mendapat keberkahan dari beliau-beliau gitu. Kalau Neng Sarah, ini termasuk pemula ya, baru-baru gitu yang ikut lomba seperti ini. Nah, pertama ikut lomba, Anda langsung mengikuti dalam rangka satu abad pelosok atau yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al Falah. Bagaimana perasaan Neng Sarah? Yang pertama terlintas di benak saya itu kekaguman yang tidak ada habisnya terhadap Pondok Pesantren Al Falah, karena banyak guru-guru saya yang merupakan alumni di sana, dan ternyata saya juga dipercaya untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh dari sana, dari mereka. Tentu saya ada rasa senang dan kekaguman saya tidak ada habis-habisnya. Pasti semua akan bertanya nih di di benak para penonton, kok bisa gitu kan Anda di usia muda gitu kan membawa prestasi yang hebat ini. Tentu semuanya akan bertanya mengenai persiapan dan strategi sebelum lomba ya. Rifa Nurhaliza, bagaimana persiapan Anda untuk menghadapi lomba ini, dan apakah Anda memiliki metode belajar khusus yang digunakan untuk menghadapi OSN ini? Kalau saya pribadi tidak ada, karena saya niatin belajar sebagaimana mestinya gitu, karena saya pribadi tidak ingin terbebani dengan fokus bahwa ini adalah sebuah lomba gitu. Jadi belajar biasa aja tapi dengan serius. Kalau Siti Hafsah, Mungkin seperti itu juga, jadi mungkin dan ya dengan menurut saya ini memang belajar, tapi mungkin pengetahuan kita di pendidikan sebelumnya memang sangat mempengaruhi ini. Mungkin kalau misalkan hanya belajar untuk lomba sekaligusnya itu nggak bisa, kata menurut saya. Jadi basic kita, pendidikan kita dulu itu memang itu yang kita gali dan mungkin bisa diterapkan di lomba ini gitu. Nggak khusus lomba aja gitu. kalau Neng Sarah ada persiapan khusus menjelang perlombaan ini? Sepertinya tidak ada, karena saya hanya meniatkan untuk mengulang kembali yang telah saya pelajari. Jadi intinya Anda belajar itu bukan ya karena ingin jadi juara satu atau dalam rangka lomba-lomba tertentu gitu ya, tapi ya udah diniati belajar pada umumnya. Baik. Kemudian apakah apa peran para ustadz atau ustadzah atau para pembimbing kalian di pondok dalam mendukung keberhasilan ini? Ada tidak? Tentunya ada. Jadi mungkin guru saya itu sebagai motivator bagi saya, bagi teman-teman saya mungkin. Nah kemudian ya tanpa guru-guru saya mungkin saya juga tidak akan ada di sini gitu. Jadi dimulai dari saya belajar nahwu shorof, kemudian ulumul hadis, lalu ilmu fikih, ilmu tauhid, itu semua kan berkat dari keberadaan guru-guru saya, sehingga saya bisa ada di sini itu karena beliau gitu. Saya berani tampil di depan pun karena beliau-beliau. Ya, jadi mungkin tanpa beliau-beliau pun saya tidak akan mungkin berani untuk maju di lomba ini gitu. Oke. Kemudian pernah nggak kalian merasakan kesulitan saat mempelajari kitab yang akan menjadi materi lomba atau makro? Kemudian bagaimana cara kalian mengatasi dalam kesulitan memahami makro lomba tersebut? Atau semuanya biasa-biasa aja atau ada kesulitan juga? Ya tentu kesulitan pasti, apalagi kan saya pribadi belum pernah mengkaji kitab Sahih Bukhari secara intens gitu. Pernah di bulan Ramadan ada kajian tapi tidak terus sampai saat ini gitu. Sehingga kesulitan itu pasti ada, tapi saya kan di awal sudah dibekali oleh guru-guru saya yang tadi nahwu shorof, kemudian ulumul hadis, lalu ilmu fikih, tauhid, sehingga saya bisa mengasosiasikan kembali ke ilmu-ilmu itu ketika saya belajar di kitab hadisnya langsung gitu. Kalau Hafsah ada kesulitan di Fathul Qorib nggak? Tentunya ada. Bagaimana tuh cara ngatasinya? Biasanya saya buka, ya kalau misalkan di teksnya itu bisa ke syarah, atau sebelum ke sana ada teman yang lebih paham, saya tanyain. Kalau Neng Sarah di Aqidatul Awam ya, ada kesulitan tidak? Selama mempelajarinya saya pernah merasakan kesulitan, namun
sulit apapun kesulitan yang saya dapat itu tidak ada jalan keluarnya. Karena saya selalu berusaha untuk mencari kemudahan itu dengan membuka kembali catatan-catatan lama atau bertanya kepada orang yang saya anggap lebih paham, dan juga saya terkadang tidak lupa untuk mengirim Fatihah kepada masyarakat. Wih, luar biasa ya. Semoga ini menjadi contoh dan inspirasi bagi teman-teman yang lain ya. Kemudian berikutnya saya akan bertanya tentang perasaan ketika ikut kompetisi kemarin ya. Bisa diceritakan momen paling berkesan selama mengikuti lomba atau sedang lomba berlangsung. Dimulai dari Rifa dulu. Ya mungkin gini, sebelum saya mengikuti perlombaan seperti ini kan sebelumnya juga pernah. Kemudian di alma mater saya di Pasca itu juga saya kurang lebih sudah melewati 5 kali munakosyah gitu. Apalagi pas munakosyah terakhir yang hampir 2 jam itu, saya betul-betul mendapatkan pertanyaan yang tidak saya bayangkan sama sekali. Nah kemarin pas di lomba itu kan kita hanya diberi waktu 10 menit, sehingga ketika sudah selesai saya itu berpikir udah gitu. Jadi karena pengalaman sebelumnya 2 jam di munakosyah, tapi sekarang hanya 10 menit gitu kan. Jadi apa ya? Gak kerasa gitu kan. Yang biasanya berjam-jam ditanya jadi. Kalau Siti Hafsah ada pengalaman kemarin menarik gak ketika mengikuti Fathul Qorib? Yang saya selalu menarik di sebuah lomba itu bisa bertemu dengan orang-orang alim gitu, bisa satu majelis sama mereka. Oke. Kalau Neng Sarah? Kalau saya kurang lebih seperti dari Pandur Haliza, karena selama ujian lisan yang pernah saya ikuti di sini itu kan lebih dari 10 menit tentunya, jadi lumayan lama walaupun tidak berjam-jam. Namun ketika saya maju itu 10 menit juga kurang. Nah juga saya tidak menyangka akan dipanggil karena moderator itu memanggil para peserta dengan kata selanjutnya, jadi tidak dengan sebutan nomor, sehingga saya tidak tahu kapan saya akan maju. Namun untungnya saya tetap di tempat, dan ketika nama saya dipanggil, disebut, saya maju, dan saya sedang biasa-biasa saja, sedang santai. Jadi tidak tahu giliran Neng Sarah gitu ya. Baik, kemudian bagaimana suasana kompetisi saat bertemu dengan para peserta dari pesantren lain? Apakah kalian merasa gugup? Justru semakin termotivasi. Soalnya kan pesertanya dari seluruh Jawa Barat ya, dari Cianjur, terus mana lagi? Dari Bandung tentunya ya, dari Tasikmalaya, kemudian Sukabumi. Ya, pokoknya Jawa Barat itu semuanya hadir pesertanya. Gimana tuh? Kalau saya sih gugup. Ya. Karena pas di ruangan itu saya bertanya pada salah satu peserta perempuan, teh ngaji ini itu memang karena mau lomba aja apa emang intens ngaji gitu? Emang intens katanya, cuman belum hatam. Nah itu kan semakin membuat Iya. Wah, itu udah jadi senior gitu ya dalam kitab ini. Kalau Hafsah gimana kan? Ada gugup gak ketika tahu ternyata peserta ini dari berbagai daerah di Jawa Barat? Ya gugup juga sih, karena mungkin saya selalu berpikir bahwa mungkin orang lain itu belajarnya lebih gitu, mungkin keseriusan mereka itu berbeda dengan saya gitu, jadi ya pastinya mereka lebih tahu gitu daripada saya. Mana Sarah nih? Kalau saya gugup ada, semakin termotivasi juga ada, karena gugup itu ya tentu saya ingin mendapatkan teman gitu dari pesantren-pesantren lain. Dan juga semakin termotivasi ketika saya sedang biasa-biasa saja, sedang berleha-leha bersantai, belum menghafal, namun melihat ada peserta lain yang sedang serius menghafal, itu saya sangat-sangat termotivasi, sehingga kok saya tidak menghafal begitu. Oke. Jadi semuanya tentu memiliki perasaan yang deg-degan ya, karena selain ini ajangnya seprovinsi, kemudian juga bertemu dengan para peserta dari pesantren-pesantren tersohor ya di Jawa Barat. Oke. Kemudian apakah kalian memiliki tantangan khusus yang dihadapi selama lomba? Misalnya waktunya terbatas lah, atau soal yang sulit. Kemarin waktu lomba gimana? Kalau saya pribadi sih waktunya terlalu terbatas. Kemudian kita kan harus bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin gitu. Harus bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh penanya gitu kan dalam waktu yang singkat.
Kalau Hafsah punya tantangan gak di Fathul Qorib kemarin? Untuk lombangnya sendiri sih cenderung tidak. Jadi hanya, dan saat itu pun deg-degannya kurang karena memang tidak ada yang nonton gitu saat itu. Dia hanya juri dan panitia sama peserta gitu ya. Berarti kehadiran penonton itu juga mempengaruhi ya. Kalau Neng Sarah ada tantangan atau kesulitan saat di perlombaan kemarin? Kalau saya sendiri itu sebelum giliran saya maju, saya melihat beberapa peserta yang terlihat lebih mumpuni, sangat-sangat mumpuni, sehingga yang menantangnya adalah saya yang merasa biasa-biasa saja harus tampil di depan mereka begitu. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya saya ingin bertanya seputar kemenangan kalian ya. Yang pertama nih, apa arti kemenangan ini bagi kalian secara pribadi dan bagi pondok kalian, Pondok Pesantren Fauzan? Dari siapa dulu nih? Hafsah dulu deh. Hafsah dulu. Pertama mungkin untuk pribadi saya, kemenangan ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mungkin ya ini murni anugerah ya tentunya, saya bukan ya gitu. Mungkin untuk Fauzan ini menambah korinah kehebatan Fauzan mungkin, karena saya itu bagaikan mayat yang diberi ruh oleh Fauzan ini. Mungkin saya ini bukan apa-apa mungkin, tapi ya diberikan asupan gizi dan segala-galanya, sehingga saya berubah menjadi jasad manusia yang bisa hidup oleh Fauzan ini. Mungkin ini yang sebenarnya Fauzan itu sudah hebat, mungkin ini ada tambahan tanda kehebatan Fauzan tersebut. Keren ya, ilustrasinya bagaikan mayat dan ruhnya gitu ya. Kemudian kalau Neng Sarah bagaimana? Kalau jika sebelumnya itu mengilustrasikan sebagai mayat yang diberi ruh, maka saya itu mengilustrasikan sebagai seekor anak burung yang belum bisa terbang, yang mana saya yang menjadi seekor anak burung itu bisa terbang dengan dididik dengan pendidikan yang ada dalam Pondok Pesantren Fauzan ini, sehingga kemenangan yang kemarin saya dapat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah anugerah yang juga hanya pokoknya itu menjadi kehebatan Fauzan. Oke. Kalau Rifa sendiri, makna kemenangan menurut kamu dan bagi Pondok Pesantren Fauzan bagaimana? Oke, untuk saya pribadi sih, saya berharap kemenangan ini bisa menjadi semacam media ridho dari guru-guru saya gitu. Nah, jadi menurut saya pribadi kemenangan itu adalah ketika kita mendapatkan cinta dari guru-guru kita. Nah, saya harap dengan adanya ini keridhaan, kemudian kasih sayang juga cinta guru kita kepada saya, tentunya kepada teman-teman, itu bisa semakin besar dan bertambah gitu. Amin, amin. Luar biasa ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pemirsa. Menurut kalian nih, apa pentingnya mempelajari kitab-kitab klasik seperti Sahih Bukhari, Fathul Qorib, Aqidatul Awam di era atau di zaman modern seperti ini? Rifa. Sekarang kan sudah serba digital gitu kan. Semua informasi sudah instan, ada di Google, di internet gitu. Lalu ngapain gitu belajar Sahih Bukhari langsung? Saya kira mungkin gini ya, itu kan kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang memang dikarang oleh ulama yang tidak main-main gitu. Beliau-beliau pun ketika mengarangnya itu pasti melakukan tirakat terlebih dahulu gitu, sehingga ketika kita baca informasi di media dan juga di kitabnya langsung itu pasti jelas beda. Keberkahannya gitu. Itu mungkin menurut saya. Hafsah, ini kan Fathul Qorib itu kan mungkin sudah banyak terjemahannya di internet atau di media apapun gitu kan. Kenapa kita harus belajar ke nasakh atau ke teks-teks awal itu? Menurut Hafsah? Ya mungkin sama agak Rifa juga. Ya. Tapi mungkin kita ditarik ke awal lagi, kita kan diciptakan oleh Tuhan gitu. Dan kita diperintahkan untuk beribadah seperti itu. Kemudian kan tata cara untuk beribadah kita itu sudah disampaikan pada Al-Quran dan hadis seperti itu. Tapi kan kita itu bagaikan anak kecil yang belum bisa mengkonsumsi makanan berat gitu. Nah, sehingga oleh para ulama itu kan sudah dibuat formulasi yang lebih ringan gitu. Jadi, salah satu bentuknya itu adalah kitab Fathul Qorib.
tentunya terjemahan dan bahasa Arab itu kan akan berbeda karena memang ada beberapa atau banyak dalam Arab itu ketika diterjemahkan ke Indonesia memang tidak plek gitu ya. Dan mungkin ya keberkahannya juga seperti itu. Juga bagaimana kita di pondok pesantren itu bahkan pada kita melihat sendiri itu kita lebih membutuhkan pada gurunya gitu. Jadi selain kan ada secara riwayah juga kita sangat membutuhkan secara dirayahnya itu dari guru-gurunya karena memang teks itu mati tapi mungkin bisa dihidupkan lagi oleh guru-guru kita sehingga bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang memang itu diperintahkan oleh Tuhan itu bisa kita temukan di sana. Luar biasa ya. Jadi memang sangat jauh ya kalau di ya dari suasana keberkahan dan kepuasannya antara mempelajari langsung di kitabnya dengan intisari yang sudah yang diubah gitu kan di media-media gitu. Kalau menurut Neng Sarah apa tuh? Menurut saya begitu penting karena walaupun kitab Aqidatul Awam ini merupakan dasar bagi seorang pemula atau pelajar, namun kitab ini merupakan akidah yang oleh nazim atau penazamnya itu sudah dimudahkan, sudah digampangkan untuk orang-orang awam untuk memahaminya. Juga tidak ada rasanya ketika kita mempelajari langsung pada kitab kuning dengan guru dibandingkan dengan kita membaca pada media, itu sangat-sangat berbeda jauh. Juga mengapa sangat penting karena kewajiban kita sebagai manusia itu ma'rifat billah, mengetahui sifat Tuhan kita yakni Allah. Dan dalam kitab Aqidatul Awam ini kitab ini mengenalkan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat utusan Allah dan hari akhir yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Neng itu masih SMP ya? Wah, calon waliyah ini kayaknya ya. Kelas SMP sudah ma'rifat billah, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, ini kalian pasti masing-masing punya dong role model atau idola ya. Siapa sih orang yang paling kalian jadikan inspirasi dalam menekuni ilmu agama? Neng Sarah dulu deh. Orang yang paling memotivasi atau menginspirasi saya menekuni ilmu agama itu tentunya guru-guru saya dan para senior-senior yang membuat saya itu berpikir saya itu harus bisa seperti mereka begitu. Kalau Siti Hafsah, siapa sih orang yang menjadi inspirasi? Mungkin sama guru-guru dan juga orang tua mungkin yang saya saksikan bagaimana gitu kecintaan mereka terhadap ilmu agama, jadi saya juga gitu ikut-ikutan. Oke Rifa, ini kan orang-orang itu kan sekarang sedang gencar-gencarnya mencari gelar, mencari pendidikan di universitas-universitas. Kamu nggak kuliah, justru malah milih memperdalam ilmu agama di pondok. Siapa sih inspirasi kamu dalam ilmu agama? Ya tentunya guru-guru saya juga, orang tua sama juga. Terus mungkin sebagian orang bertanya kenapa sih nggak kuliah gitu. Karena gini, yang pertama ya karena saya kira kesempatan di pondok itu terbatas. Oke. Ya saya tidak tahu sampai kapan saya bisa berkesempatan berada di sini gitu. Kemudian yang kedua, saya itu tidak ingin berpisah dari guru-guru saya. Ada lagi? Saya harap saya selalu bersama guru-guru saya gitu. Tidak ingin jauh-jauh dari beliau-beliau gitu. Oke, mungkin karena alaqah batiniah kamu sudah begitu dekat dengan para guru yang kalian cintai sehingga merasa berat tentunya kalau membayangkan perpisahan. Oke, kita bisa dilanjut ke soal berikutnya atau pertanyaan berikutnya ya. Ini saya akan bertanya sekarang mengenai pesan dan kesan ya. Pesan setelah mengikuti perlombaan dan kesan ketika mengikuti perlombaan, apa perasaan kalian
untuk teman-teman santri lain yang mungkin ingin mengikuti jejak kalian di masa depan? Apa pesan yang ingin disampaikan kepada ya baik senior, baik junior atau teman-teman yang lain? Ya, Pak. Kalau saya pribadi sih belajar serius gitu. Karena kita tidak tahu Allah sampai kapan Allah memberikan kita kesempatan untuk dibersamai, bahkan membersamai guru-guru kita gitu. Kan kita tidak pernah tahu gitu itu. Iya. Jadi selagi kesempatan itu ada, belajarlah dengan serius. Ada istilah ada kesempatan datang 2 kali. Ya. Apa kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau setiap pesannya apa? Ya sama seperti itu juga. Jadi belajar yang serius apapun materi yang diberikan oleh guru-guru, karena kita biasanya berharganya itu disadari ketika memang sudah berlalu. Kalau nih Sarah, pesannya apa nih buat teman-teman? Kurang lebih seperti sebelumnya, dan juga tolong jangan lengah sedikit dari keseriusan belajar, karena sedikit kita tidak serius dalam belajar itu sangat-sangat mempengaruhi keberkahan ilmu, kemudian kemanfaatan ilmu, juga seperti apa ilmu yang akan dikeluarkan oleh guru kemudian diterima oleh kita itu sangat-sangat berpengaruh. Oke. Kemudian untuk apa ya, perlombaan berikutnya, apa harapan kalian untuk pengembangan kegiatan lomba-lomba seperti ini? Apa yang kalian harapkan atau inginkan menghadapi perlombaan ya seperti OSN ini ke depannya? Riva. Kalau saya mungkin apa ya? Atau kamu sudah merasa cukup atau puas gitu kan dengan capaian ini? Tentunya tidak ya, karena ya saya harap di lomba-lomba berikutnya saya bisa menjadi peserta yang baik dari sebelumnya, lebih baik gitu. Itu mungkin. Kalau Hafsah, atau kamu sudah merasa sempurna gitu kan, tidak ada kekurangan, apa harapannya ke depan? Harapannya ya sama, saya ingin menjadi santriwati tentunya yang memiliki ilmu yang mumpuni, yang tidak merasa puas dengan ilmu ya, dengan ya seperti itu. Kalau Nek Sarah? Kalau saya, karena saya merasa saya sangat-sangat pemula dalam pengalaman mengikuti lomba-lomba seperti ini, sehingga sangat-sangat tidak puas dan merasa jangankan menginjak dalam perjalanan ini, namun saya baru melihat jalannya gitu. Kemudian setelah memenangkan perlombaan ini, apakah rencana kalian selanjutnya dalam menuntut ilmu di pondok pesantren? Apa kalian sudah cukup terus mau pulang karena sudah meraih juara 1, atau apa nih rencana kalian selanjutnya di pesantren? Kalau saya sih mungkin belajar lebih serius lagi, karena ya dari lomba kemarin itu sangat terlihat kekurangan situ di mana gitu, sehingga saya mungkin ingin memperbaiki setiap kekurangan itu. Justru dengan adanya lomba, kemudian meskipun mendapat juara 1, tapi menurut kalian itu tetap ada kekurangan. Kalian menemukan kekurangan. Ya tentunya. Kalau Hafsah, apa sih harapannya atau rencana ke depan setelah ikut lomba ini? Dari acara kemarin saya bertekad untuk pertama ya belajar lebih baik dari sebelumnya. Kemudian saya melihat saya ingin berbakti gitu sama pondok, ingin mengabdi di pondok. Kalau Neng Sarah sendiri? Dengan saya mengikuti perlombaan Olimpiade kemarin, ketika saya melihat peserta lain yang terlihat lebih mumpuni dari saya melihat kekurangan saya di situ, saya belum bisa ini, saya belum bisa itu. Tentu saya tidak akan berpikir bahwa saya cukup nih belajarnya, udah waktunya pulang karena sudah juara. Saya tidak akan berpikir seperti itu, karena tujuan awal untuk mondok juga bukan untuk juara 1. Oke. Kalian memang patut ya diapresiasi. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Silakan nih sambil diminum-minum dulu, barangkali haus. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang mungkin bisa mewakili perasaan kalian. Apakah ucapan terima kasih yang ingin kalian sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu perjalanan kalian? Maksud saya
adakah perasaan atau ucapan yang ingin disampaikan, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu perjalanan Anda? Rifa dulu. Yang pertama mungkin saya ungkapkan, kebetulan kan di kemenangan kemarin itu bertepatan dengan hari guru di hari besoknya gitu. Iya benar. 25 November ya. Iya. Saya harap itu menjadi kado atau hadiah saya untuk guru-guru saya gitu. Kok bisa pas banget ya momennya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ya sudah sabar dalam mendidik kami gitu. Kemudian saya tahu gitu, guru kami itu sesibuk apa. Tapi selama ini guru-guru saya itu tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya gitu untuk mengajari kami itu mungkin. Kemudian saya berharap kemenangan ini tuh bisa menjadi obat lelah bagi guru-guru saya gitu ketika mengajari khususnya saya gitu. Dan mungkin saya ingin minta maaf karena sejauh ini pengabdian kami terhadap guru-guru kami khususnya pesantren ini belum begitu totalitas gitu mungkin. Cukup. Kalau Siti Hafsah, apa ada ucapan terima kasih? Udah. Ya saya juga mungkin kurang lebih seperti tadi saya ucapkan banyak terima kasih dan mungkin ya banyak terima kasih kepada guru-guru dan semuanya yang terlibat. Selain dari pengajaran, mungkin saya yakin ada banyak sekali doa yang dilangitkan baik oleh guru-guru maupun teman-teman dan juga orang tua seluruhnya yang terlibat, yang ya seperti itu. Mungkin terima kasih banyak untuk seluruhnya yang telah diberikan. Oke. Sarah, ada ucapan terima kasih? Sebagian besar sudah terwakili oleh sebelumnya. Dan ya saya juga merasa bahwa walaupun sekarang saya masih pemula dan baru ada di titik awal, saya tidak akan ada di titik saat ini jika tidak disertai dengan pengajaran dan pendidikan dari guru-guru saya, sehingga jasa mereka itu tidak akan bisa saya hitung, tidak akan bisa saya balas walaupun dengan 1000 kata maaf. Dan juga saya merasa saya sangat-sangat tidak bisa membalas mereka, dan balasan saya selama ini kepada mereka itu tidak ada imbang-imbangnya begitu. Jadi sangat-sangat tidak pantas menurut saya. Begitupun sekian kata terima kasih dan maaf saya sampaikan. Baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalian melihat peran Pondok Pesantren Fauzan yang di sini diwakili oleh para guru-guru dalam membentuk karakter dan keilmuan para santri, ya khususnya kalian? Rifa. Ya tentunya berperan sangat besar ya, karena apalagi untuk saya yang sama sekali tidak pernah belajar di luar gitu. Jadi saya memang murni belajar di Fauzan. Itu betul-betul sangat berpengaruh untuk saya, baik itu dari segi intelektual, kemudian spiritual, juga emosional, itu sangat-sangat berpengaruh bagi saya. Jadi semua yang diarahkan, diperintahkan itu semuanya bernilai pengetahuan dan pengalaman begitu. Kalau Siti Hafsah? Ya sama juga seperti tadi Pak, karena tentunya yang sangat digabungkan di Fauzan itu ada akhlak, ada ya bagaimana kita menjadi santriwati yang berakhlak dan juga berpengetahuan yang tinggi seperti itu. Jadi bagaimana kita dirunut dari awal itu pengetahuan ya dari yang dasar tauhid, fikih sama akhlak itu memang di Fauzan itu benar-benar benar-benar disampaikan gitu. Mungkin ini sangat menjadi pondok pesantren yang sangat
dianjurkan lah untuk semuanya buat masuk ke sini aja gitu, biar Masya Allah gitu. Intinya bagaimana Fauzan itu bisa mengajarkan santri-santrinya dengan begitu hebatnya. Kalau nih Sarah, metode atau arahan para guru pada santrinya menurut nih Sarah bagaimana? Saya merasa belum menjadi apa-apa, namun ketika saya berpikir lagi, ketika saya mengingat melihat diri saya beberapa tahun yang lalu yang saya belum masuk ke sini dengan yang sekarang saya sudah di sini, itu sangat-sangat berbeda, dan saya bersyukur bisa ada di sini karena peran Fauzan beserta para guru-guru dan leluhur-leluhurnya yang begitu Masya Allah itu sangat-sangat berpengaruh dalam membentuk karakter saya walaupun saya belum menjadi apa-apa. Saya sangat-sangat tidak akan pernah habis kekaguman saya, tidak akan pernah habis dicap kagum saya kepada Fauzan ini. Oke, kalian sekali lagi memang luar biasa ya. Saya ucapkan selamat atas capaian juara yang telah kalian raih. Pesan dari saya, janganlah kemenangan ini menjadikan kalian sombong, kemudian tetaplah belajar hingga maut yang yang menjemput nyawa kita. Selama nyawa kita masih ada di jasad kita, maka tetaplah belajar. Dan baik pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan para juara Olimpiade Santri Nusantara. Luar biasa, ini wawancara yang kami lakukan selama kurang lebih 1 jam. Ini ada macam-macam emosi di dalamnya. Saya merasakan ada gembira, kemudian ada tadi juga saya merasakan deg-degan juga, semisal kalau saya jadi peserta, kemudian ada rasa sedih juga, mengharukan, luar biasa. Dan tentunya semoga wawancara ini dengan para peserta menjadikan inspirasi dan motivasi ya bagi teman-teman yang lainnya. Dan tentunya mereka ini sudah membawa atau sudah mengharumkan nama baik Pondok Pesantren Fauzan, dan semoga kedepannya kalian lebih bisa menjadi harapan dan santri yang memberikan motivasi kepada generasi-generasi berikutnya untuk mengharumkan nama baik Pondok Pesantren Fauzan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya Ibnu Ruslan Yuki, host Fauzan TV, pamit mundur. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan tentunya. Jangan lupa subscribe channel ini, share dan komen ya di kolom komentar untuk masukan, dan mungkin punya kata-kata untuk para finalis atau para juara ini. Dari saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.